Menderita kanker getah bening, Aldi Taher terus berjuang melawan sel kanker yang menggerogoti tubuhnya. Kemarin ditemani istri tercinta, Aldi pun menjalani kemoterapi terakhir kali, yaitu kemoterapi ke-6 yang berlangsung selama 14 jam lamanya. Inilah Intens Update hari ini. Ya, walaupun ini kemo terakhir masih tetap nervous ya. Karena deg-degan karena 14 jam. Terus juga nanti setelah kemo tuh seminggu biasanya efek obatnya ya. Iya. Mual, terus lemas. Cuman harus semangat dan survive karena kita nggak boleh kalah sama sel kankernya. Jalani kemoterapi ke-6, Aldi pun mulai menyadari bahwa salah satu hal yang ditakutkan seperti rambut yang akan rontok ternyata mulai terjadi pada dirinya. Tapi benarkah Aldi pun telah ikhlas jika rambutnya akan rontok pasca kemoterapi ke-6? Rambut dari kemo pertama sih pas kalau lagi mandi ya sampoan tuh rontok ya. Kata dokter sih kemungkinan rontok iya, kemungkinan enggak juga iya. Cuman setelah kemo ke-6 ini kalaupun nanti rontok dan ini udah ikhlas sih. Sebenarnya ini agak menipis ya. Iya, menipis. Agak menipis kayak samping. Cuma karena rambut aslinya udah tebel jadi nggak kelihatan rontoknya. Namun meskipun helai demi helai rambutnya mulai berguguran, ada pula embun penyejuk di hati Aldi Taher yang tengah berjuang untuk sembuh. Benarkah benjolan di leher yang menjadi tanda bahwa Aldi menderita kanker getah bening ternyata mulai mengecil? Lalu jika proses kemoterapi terakhir kalinya ini berhasil menyembuhkan sakitnya, benarkah Aldi pun telah bernazar ingin mengucap syukur di tanah suci Mekah dan Madinah? Jadi schedule dokter kan siklusnya 6 kali kemo. Nih hari ini Aldi kemo yang ke-6 dan insya Allah nanti setelah ke-6 evaluasi ya. Lihat benjolannya apakah udah menghilang, tapi kemarin sih waktu setelah kemo ketiga itu udah observasi, alhamdulillah benjolnya udah mengecil gitu. Jadi mudah-mudahan sudah hilang sekarang. Ukuran benjolannya 9 kali 6 setengahnya ya kalau nggak salah ya. 9 kali 6 cm sekarang setengahnya ya mengecil. Yang pas kemo ketiga ronsen itu setengahnya dari yang pertama. Ya mudah-mudahan yang sekarang habis kemo ke-6 insya Allah udah hilang. Amin, amin. Dan juga insya Allah nanti habis kemo ke-6 kan Aldi evaluasi nih. Evaluasi lihat benjolan sama sel kankernya. Nanti kan istirahat ya, istirahat. Setelah kemo. Aku ada insya Allah udah ngomong sama istri dan keluarga pengen ibadah umroh ya insya Allah. Sementara itu Aldi Taher pun kini berbisnis jualan sate di pinggir jalan. Vakum dari dunia hiburan karena sakit yang menderanya. Benarkah Aldi jualan sate demi membantu biaya pengobatannya yang mahal? Ya sebenarnya itu kan aku kebanyakan kegiatan di rumah. Akhirnya aku bilang sama istri mau dagang sate gitu. Akhirnya istri kaget juga sebenarnya, hah serius? Karena kan nggak boleh capek. Iya, cuman capek. karena aku sama adek kan, jadi kalau misalnya capek aku istirahat, adek yang ngelanjutin dagangnya gitu. Jadi itu buat terapi kesembuhan juga dagang satenya. Dan alhamdulillah laku laris. Jadi buat nambah-nambah berobat. Berita Intens Update kedua dibawa Maya Estianti.
Tak kunjung terjawab teka-teki hubungannya dengan Irwan Musri, akhirnya kedekatan Maya dan pengusaha jam tangan mewah itu pun mulai menunjukkan titik terang. Beberapa waktu lalu meski tak pernah memperlihatkan foto bersama, Maya dan Irwan menghadiri sebuah acara di Swiss, Eropa. Bahkan tak hanya menghadiri acara tersebut, Maya pun sempat bersama Irwan dan pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono menonton teater. Benarkah Maya dan Irwan memang menikmati liburan bersama di Swiss? Inilah rekaman-rekaman kebersamaan yang menunjukkan Maya dan Irwan tengah bersama-sama di Swiss berikut ini. Halo, Titi. Halo, Mas Titi. Perfect cup. Hai. Kita lagi mau nonton teater ya. Waduh, kalau asmara saya memang selalu private. Dari dulu saya selalu bilang bahwa ada atau tidak ada pasangan, saya janji tidak akan pernah lagi buka di infotainment manapun. Dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya saya nggak pernah mau ngomong itu. Itu biarlah karena trauma pernah diomongin di media, jadi saya pengen itu menjadi hal yang indah yang saya jaga sendiri dan saya keep sendiri. Dan kabar terakhir di segmen Intense Update datang dari kasus perampokan rumah mewah yang disertai pembunuhan 6 orang di Pulau Mas, Jakarta Timur. Memasuki pekan keempat pasca kejadian tragis yang membuat 6 korban tewas, seperti apa kondisi rumah mewah milik almarhum Dodi Triyono yang kini masih dilingkari polis lain. Beredar banyak kabar tak lazim tentang rumah megah itu. Benarkah istri almarhum Dodi Triyono pun tak ingin lagi pulang ke rumah mewah itu? Lalu apa kata Ustadz Kembar terkait rumah Pulau Mas yang kini masih kosong tak ditempati? Setelah kejadian saya berkunjung pada saat persiapan anak masuk sekolah ya, Anet masuk sekolah. Saya sempat berkunjung, miris ya. Tapi karena di situ juga banyak pihak kepolisian, jadi masih agak terhibur lah. Memang karena masih polis lain, jadi memang harus minta izin dari kepolisian. Pasti mereka bantu dan support banget. Kalau ada cerita-cerita hal-hal lain, itu sebenarnya bukan dia sebenarnya. Jadi sebenarnya umat Islam nggak usah takut. Ya mungkin didoakan bareng-bareng. Jadi doakan saja. Meninggalkan kabar Aldi Taher yang berjuang sembuh, kisah asmara Maya Estianti dan rumah mewah TKP kejadian perampokan dan pembunuhan Pulau Mas, seperti apa pula kisah seputar rencana pernikahan Lucky Hakim dan Tiara Dewi. Rencana akan menikah siang nanti, benarkah banyak kejanggalan diperlihatkan Lucky dan pasangannya, mulai dari tidak adanya nama keduanya di KUA hingga tidak adanya undangan dan persiapan baju pengantin. Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Siap menjalani akad nikah siang nanti, ternyata banyak kejanggalan yang mewarnai persiapan pernikahan Lucky Hakim dan Tiara Dewi. Benarkah nama Lucky Hakim dan Tiara Dewi ternyata tidak tercatat di kantor urusan agama? Ada apa dengan Lucky Hakim yang tidak mengundang satupun rekan kerja dari anggota dewan? Benarkah Lucky terburu-buru hingga baju pengantin pun belum siap?